Namun perjalanan saya belum usai. Untuk mencapai Raja Ampat, saya harus menempuh 2 jam perjalanan lagi menggunakan kapal feri. Kapal ini akan membawa saya ke pelabuhan di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Popularitas Raja Ampat mulai menanjak sejak awal tahun 2000-an. Kabupaten ini terdiri dari 4 pulau utama serta ribuan pulau kecil lainnya. Sesampainya di Waisai, saya kembali harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu motor. Perjalanan kali ini memakan waktu sekitar 1 jam menuju pulau tujuan saya di Raja Ampat bernama Pulau Gam. Meski 1 hari dihabiskan dalam perjalanan, lelah tak terasa saat matahari terbenam menyambut saya. Makasih ya Pak Matias. Ampat dikenal sebagai lokasi wisata eksklusif. Resort-resort milik asing banyak ditemui di sini. Namun kenyamanan dan fasilitas lengkap di resort-resort tersebut harus dibayar dengan euro atau dolar. Membuat wisata ke Raja Ampat sama harganya dengan berwisata ke Eropa. Kritik mengenai ketimpangan kesejahteraan warga lokal pun mengemuka. Kini situasi yang saya saksikan mulai berubah. Raja Ampat tak lagi hanya didominasi oleh resort asing. Saya menginap di homestay lokal Yande Babo, milik Matias Mayo. Ya, saya melihat mancanegara yang datang di Raja Ampat ini salah satu peluang kerja bagi saya begitu. Jadi saya punya satu keinginan yang bagus. Saya berpikir bahwa mereka datang ke Raja Ampat ini ada punya satu tujuan atau membuat satu pekerjaan bagi kami begitu. Terus saya juga tiru dalam arti melihat perkembangan itu, saya dengan motivasi sendiri mau membangun homestay. Waktu itu masih sedikit, artinya yang paling banyak itu adalah resort. Matias mendirikan homestay di tahun 2005 berawal dari satu rumah bergaya tradisional yang ia buat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Matias mengaku modalnya hanyalah kemauan untuk hidup sejahtera sebagai warga Raja Ampat. Yang paling senang untuk VIP itu dari Indonesia. Oh, justru begitu? Iya. Yang VIP justru lebih senang dari Indonesia? Iya. Yang tradisional ini dari mancanegara? Dari mancanegara. Bapak pekerjaannya apa sebelum mendirikan homestay? Ya, pekerjaan saya dulu, saya sebagai pemancing. Mancing ikan aja, saya jual ke pasar. Terus saya jualan juga ikan ke resort-resort yang perlu ikan. Nah, terus dari situ saya melihat bahasa selaku anak putra daerah Raja Ampat ini bagaimana hidupnya saya ke depan. Nah, datangnya turis itu datang tinggal lagi sama saya, terus saya berpikir, wah ini uang sebanyak begini, kenapa dikasih ke resort yang lain? Seharusnya saya menerima uang ini, begitu. Ya. 10 tahun berlalu, kini ia telah memiliki 9 rumah yang bisa menampung sampai 40 tamu. Apa saja yang Bapak miliki fasilitasnya di sini untuk para turis? Ya, yang ada di sini aku punya kapal sendiri ada, satu buah speed. Terus aku ada punya botol diving, terus alat snorkeling, terus perumahannya, terus mungkin gensetnya, penerangan, apapun semua aku sudah siapkan. Tapi itu pun masih kurang. Oh, masih kurang. Masih bisa berkembang lagi gitu ya? Ya masih bisa lagi. Okay. Ya.
Biaya kamar dan makan 3 kali sehari dihargai Matias Rp400.000 per orang per hari. Kerja keras dirinya dan keluarga kini telah berbuah manis. Lalu keuntungannya selama ini seperti apa, Pak? Sampai saya bisa menyekolahkan anak saya, bahkan saudara saya juga. Sampai aku bisa kasih sekolah sampai di Jakarta juga. Anak Bapak ada berapa? Anak saya ada 6. Ada 6? Ya. Sekolah semua? Sekolah semua. Homestay milik Matias adalah salah satu dari 51 homestay lokal yang telah berkembang di Raja Ampat. Seluruhnya terdaftar di website stayrajaampat.com sehingga dapat dengan mudah diakses para turis. Meski demikian, perjuangan Matias tak selamanya tanpa kendala. Berapa yang terisi di sini? Ya, saya di sini baru terisi turis kemarin, baru 4. Kalau sejak awal tahun? Mungkin sekitar 19 orang awal tahun. Tapi 2 bulan kemudian waktu perminnya naik, saya 3 bulan tidak ada tamu. Ya, begitu. ya 3 bulan tidak ada. Jadi menunggu, bukan saya sendiri, termasuk teman-teman saya itu semua rata-ratanya begitu. Ada yang 1, ada yang 2. Saya 3 bulan lagi menunggu. Sebelum memasuki kawasan Raja Ampat, setiap turis diwajibkan membayar biaya izin masuk. Mulai 2015, biaya tersebut naik 100%. Dari Rp250.000 menjadi Rp500.000 per orang untuk turis lokal dan dari Rp500.000 menjadi Rp1.000.000 per orang untuk turis mancanegara. Yang di Babung Homestay. Nanti di expire pada tanggal pembelian. Mbak belinya tanggal 24 Agustus 2015, nanti di expire pada tanggal 24 Agustus 2016. Darah putri. Jadi Rp500.000 ya? Iya. Bagi Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Yusdi Lamatenggo, hal tersebut adalah keharusan sebagai bagian dari upaya konservasi Raja Ampat. Kita tidak mau Raja Ampat menjadi mass tourism. Raja Ampat didesain bukan untuk wisata massal, ya. Kita wisata khusus yang sangat berbeda tempat lain. Kami di sini tidak mengejar kuantitas, harus banyak orang ke Raja Ampat, tetapi yang kita kejar di sini adalah bagaimana kualitasnya gitu. Bagaimana orang bisa menikmati alam Raja Ampat dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau alamnya rusak, maka sekali lagi dampaknya banyak, terutama bagi kehidupan orang-orang Raja Ampat. Makanya dengan sistem entrance fee ini, dengan sistem yang dibangun oleh teman-teman BLUD, kita berharap kita makin baik mengelola kawasan. Sementara, bagi para tour guide seperti Hein Paparang, kenaikan harga izin masuk menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari dirinya maupun dari para turis. Bagi saya, untuk saat ini tidak masalah kalau PIN-nya itu 500 dengan 1 juta. Tapi kami ingin memperjelas kejelasannya itu PIN-nya itu lari kemana, uang dari PIN itu lari kemana. Lari untuk masyarakat ataukah untuk organisasi yang lain begitu. Jadi harus jelas PIN-nya itu dilarikan kemana gitu, uang dari PIN itu. Hello guys. Hi. How are you doing? Yeah, good. May I ask you some questions? Do you bought the permit to Raja Ampat? Yeah, we Yeah, bought we it. did. Oh, We bought it, yeah. May I see it? Yeah, sure. Okay, these are the permits. Oh, Yeah, it's a- these are the cards. Yeah. It's a And card with your name on it. do you think it's easy to get these? Yeah, we got it at Sorong. It's a tourist office. It's near the airport. And you can also get it here in Waisai. You don't have any objections of the price? Now we first thought, wow, it's a lot. But when we were here, it was totally worth it. Totally. Yeah, it's really totally worth it. Okay. To protect this area, you're putting money, and it's really nice that we as tourists can contribute to protecting this area. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Raja Ampat, Adrianus Yusuf Kaiba, menjelaskan dana izin masuk tersebut digunakan untuk membiayai upaya konservasi dan pembangunan Kabupaten Raja Ampat. Namanya juga masyarakat ya, mereka menginginkan hal yang nyata begitu. Misalnya pembangunan tangga di Piai Nemo dari dana ini atau
infrastruktur lainnya dari dana itu. Nah, mereka tuh menginginkan yang seperti itu. Apakah sudah terlaksana? Nah, jadi kembali kepada kita pemerintah daerah sebenarnya. Nah, PAD yang masuk ke pemerintah daerah bukan hanya konservasi. Ada banyak retribusi yang bisa masuk ke PAD, bukan hanya konservasi. Mungkin konservasi hanya sekian persen, atau wisata ini hanya sekian persen daripada PAD yang lainnya. Nah, PAD itu dia turun ke pemerintah, ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Ada sekolah, ada puskesmas, ada jalan kampung, ada pagar kampung, ada jembatan. Oke, jadi sudah bercampur gitu ya. Ya mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik. Tapi kan sampai saat ini kita belum dapat informasi yang secukupnya tentang masalah itu. Apakah itu memang terlaksanakan dengan baik atau tidak? Dengan kondisi saat ini, mau tak mau, tour guide mempererat kerjasama dengan para pemilik homestay. Caranya gimana tuh, Kak? Ya caranya kita sama-sama promo. Kita sama-sama promo. Saya promo keluar, terus kalau ada tamu, saya bawa tamu ke sini, begitu kan. Matias pun memiliki cara agar turis tak henti berwisata ke Raja Ampat. Setiap homestay, yang pemilik homestay itu dia harus menjaga lingkungannya baik di darat sampai di laut. Begitu. Jadi tidak ada sembarang orang bisa datang lalu menyungkil karang atau merusak karang atau di laut. Itu secara langsung homestay lokal itu dia selaku security yang menjaga langsung. Pemilik homestay lokal sekaligus ketua Asosiasi Homestay, Ones Makusi, mendorong para pemilik homestay agar menjaga lingkungan dengan ketat. Jadi Makusi mendorong para pemilik homestay agar menjaga lingkungan dengan ketat. Jadi sampah plastik ini yang sudah berhamburan. Yang jadi perhatian utama itu terutama sampah plastik. Iya, sampah plastik. Ya, kalau selainnya sampah yang sudah jadi dari alam itu tidak, tapi sampah plastik yang harus kita jaga, saling jaga di pekarangan homestay sendiri, baik di kampung. Jadi kami sudah anjurkan kepada pemilik homestay lokal, kalau sampah plastik banyak boleh ditampung. Tampung dan kita bisa bawa ke Waisai, mungkin di Waisai ada daur ulang, kita bawa kasih ke situ. Rambu-rambu peringatan untuk menjaga kebersihan tersebar di setiap sudut homestay lokal. Ya, peraturan saya di sini kalau memang ada yang melanggar atau cungkil karang, saya mengambil tindakan yang keras. Bisa mungkin disuruh keluar dari homestay? Ya, terus terang. Kalau ada yang menyelam langsung di tempat saya, di sini langsung saya tegur. Kamu menyelam dalam rangka apa? Mau lihat karang, atau mau lihat pemandangan, atau mau cungkil karang? Kalau mau cungkil karang, Pak, segera keluar dari tempat saya. Hingga akhirnya saya percaya, para pemilik homestay lokal tak akan membiarkan Raja Ampat menjadi seperti wilayah wisata lain yang mengedepankan bisnis tapi mengabaikan lingkungan. Dan mereka pun percaya siapapun di dunia akan tetap datang selama sepotong surga itu masih ada.